Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu lagi dengan Bapak Heri Heriana dalam pembelajaran sejarah peminatan kelas 11 ilmu sosial. Dalam pembahasan kali ini, Bapak akan membahas tentang memasuki bab 2 kali ini, yaitu tentang pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya di Indonesia. Nah, kita buka wawasan. Untuk kali ini kita akan mengelilingi wilayah Eropa ya. Untuk itu simak selanjutnya tentang seberapa besarkah pengaruh dari peristiwa penting di Eropa itu terhadap Indonesia ya. Selanjutnya, pemikiran dan peristiwa penting di Eropa itu ternyata secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap peristiwa penting yang terjadi di masyarakat Indonesia pada khususnya. Next, pemikiran yang terjadi di Eropa pada abad ke-15 merupakan poin penting ya bagi masyarakat Eropa, karena pada zaman dan masyarakat Eropa pada saat itu mereka itu berusaha keluar dari masa-masa kegelapan atau yang dikenal dengan Dark Age ya. Masa gelap ya. Masa buntu selama hampir kurang lebih mereka hampir 700 tahun dalam keadaan kegelapan, dan akhirnya mereka berubah menjadi masa-masa pencerahan. Masyarakat Eropa mulai mengembangkan berbagai penyelidikan, penelitian, pendidikan hingga melahirkan berbagai pemikiran atau dikenal dengan nama Renaissance, merkantilisme, revolusi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri. Nah, kelima gerakan ini ataupun kelahiran ini berdampak besar terhadap bangsa Eropa dan juga bangsa-bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa di dunia pada umumnya. Next, yang pertama kita akan bahas tentang Renaissance. Apa itu Renaissance? Ya. Kemudian pengaruhnya seperti apa? Nah, yang mendorong kelahiran Renaissance itu tidak lepas dari perubahan aktivitas gereja. Kemudian kemunculan kota-kota dagang yang makmur dan pesatnya ekonomi di sana. Kemudian yang paling utama adalah pengaruh kebudayaan Yunani, Romawi pada masa kuno, kemudian diungkap kembali pada masa Renaissance, sehingga pemikiran-pemikiran ataupun filsafat-filsafat kuno, Romawi kuno, mampu menjawab pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh pihak gereja pada saat itu. Nah, pihak gereja pada saat itu sangat diktator dalam menekankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Kemudian kebudayaan juga berkembang dari kebudayaan yang berakar dari Yunani, Romawi ya, dan mereka lebih menghargai perbedaan pemikiran. Dampak secara tidak langsung maupun langsung ialah terciptanya penemuan-penemuan baru di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan. Munculnya seniman dan ilmuwan seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael Burat, ya, Roger Bortigli, Nicolas Copernicus, dan Galileo Galilei. Ini tidak lepas dari kebebasan berpendapat dan berekspresi pada saat itu. Ya. Bisa dipahami? Ya. Selanjutnya ada yang kedua, itu adalah gerakan merkantilisme ya. Merkantilisme itu berasal dari kata merhan yang berarti perdagangan ya. Suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset yang dimiliki oleh negara tersebut ya. Jelas di sini berpikir tentang pertumbuhan ekonomi. Ketika berpikirnya sudah sangat maju, otomatis mereka akan mengembangkan suatu ekonomi yang berkelanjutan. Dan disinilah yang disebut dengan gerakan merkantilisme. Ya, ini perubahan yang secara bertahap yang bisa dirasakan oleh masyarakat Eropa pada saat itu.
Yang utamanya adalah, yang pertama adalah mengumpulkan emas dan perak atau yang disebut dengan logam mulia sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke dalam aset dan khas negara. Nah, jelas logam mulia ini dimanapun menjadi satuan bernilai di setiap bangsa, dan hingga hari ini juga logam mulia itu menjadi patokan ukuran ya, harga dunia. Logam mulia dijadikan ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan suatu negara. Inilah tujuan. Semakin banyak gold ini, atau bahkan ada gerakan yang disebut dengan 3G juga ya, pada imperialisme lama itu tetap yang paling utama adalah gold, mencari kekayaan ya, kemudian kejayaan. Dan ciri-cirinya yaitu negara ini merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. Ini sudah benar-benar maju, survival, mereka bisa menata negaranya dengan baik, rakyatnya sudah memiliki mata pencaharian yang baik, kemudian visi misi yang luar biasa ke depan, pembaharuan yang kebersamaan ini yang menciptakan demokrasi yang maju bagi bangsa Eropa. Tujuan utama kegiatan perekonomian adalah mendapatkan logam murni sebanyak-banyaknya. Jelas bahwa tujuan utama kegiatan perekonomian pada saat itu adalah mencari logam ya sebanyak-banyaknya. Selanjutnya ada kemudian yang dimaksud dengan reformasi gereja. Nah, saudara-saudara, anak-anakku, kenapa ada reformasi gereja di Eropa? Ya, siapa saja tokohnya? Apa sebabnya? Kita kenal ada 3 tokoh yang paling penting. Yang pertama adalah Martin Luther ya, 1483-1546. Ini tokoh awal dalam pergerakan pada masa itu. Kemudian Ulrich Zwingli 1444-1531 dan John Calvin 1509 sampai 1547. Penyebabnya tidak lain adalah penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik seperti penjualan surat Al-Plat atau surat pengampunan dosa. Nah, ini surat pengampunan dosa itu dijual belikan pada saat itu. Ini yang menjadi gerakan sosial di masyarakat Eropa yang tidak percaya akan adanya penjualan surat Al-Plat. Kemudian perkembangan humanisme yang menyebabkan banyaknya orang yang dapat membaca Alkitab. Ya, jadi Alkitab itu tidak hanya serta-merta hanya di kalangan gereja saja. Akhirnya kan masyarakat memahami dan membuka Alkitab. Mereka menjadi paham tentang Alkitab, dan inilah yang menyebabkan juga berkemajuan dari segi keagamaan. Paus mempunyai kekuasaan besar, yaitu sebagai pemimpin agama juga kepala negara. Ini yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan raja-raja yang pada saat itu powernya ataupun hak prerogatifnya terganggu, dan sering terjadi perselisihan bahkan berujung dengan pertikaian antara pihak gereja maupun dengan pihak raja yang berkuasa pada saat itu. Nah, ini ada kekuasaan dan pembagian kekuasaan yang timpang tindih pada masa itu. Selanjutnya ya, ada gerakan yang disebut dengan Aufklärung. Jadi masa yang disebut dengan masa Aufklärung merupakan penyuarahan pembaharuan ya. Tokoh-tokoh penyuarahan gerakan pembaharuan agar manusia terbebas dari kekangan dogma gereja. Nah, ini kelanjutan dari reformasi gereja. Gerakan tersebut dilakukan karena gereja menganggap bahwa kreativitas manusia berlawanan dengan dogma gereja, bahkan dogma Tuhan. Ya. Tokoh utama pendukung Aufklärung adalah Immanuel Kant. Ya. Kita paham dengan siapa sih tokoh Immanuel Kant ini? Ya. Periode awal ini dicetuskan oleh Immanuel Kant dan dikenal sebagai zaman baru, zaman pembaharuan, zaman kemerdekaan berpikir di Eropa pada saat itu. Selanjutnya dari Immanuel Kant ini
cukup berdampak juga terhadap perekonomian, dan pada kenyataannya bahwa Eropa akhirnya mengalami revolusi industri. Ya, revolusi industri adalah fenomena di mana mengubah kegiatan industri yang diawali dengan kegiatan yang manual dan akhirnya dengan tangan-tangan manusia ini berubah fungsi menjadi mesin ataupun secara mekanik. Ya, ini yang menyebabkan pergeseran kita yang awalnya handmade menjadi karya mesin atau mekanik. Revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris dan dimulai pada industri tekstil, dan revolusi industri kemudian berkembang ke negara-negara tetangga, bahkan Eropa pada umumnya, akibat dari penemuan-penemuan dan pemikiran-pemikiran yang tadi, dari Renaissance, kemudian merkantilisme, kemudian akhirnya reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi Indonesia saat berkaitan tentang kemajuan, kemerdekaan, bahkan juga kejayaan suatu bangsa. Nah, tugas untuk kalian adalah hubung kait kelima periodisasi ini terhadap di kejadian yang pada masa itu terjadi di Indonesia. Apa ada hubungannya atau tidak? Kalau ada, secara langsung maupun tidak langsung, silahkan kalian tulis 5 gerakan ini yang berdampak terhadap bangsa Indonesia. Itu saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan menjadikan wawasan kita semua. Salam hormat dari Bapak, dan kita mudah-mudahan bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.